Hi everyone, setelah kita lihat bahwa dalam root 2, secercah harapan itu mulai muncul. Dalam root 3, kita lihat bagaimana Allah menunggu sikap kita untuk menghadapi tantangan untuk meraih harapan yang ada. Mari kita lihat dalam root kita, mari kita mulai pembacaan kitab kita. Root 3 dengan judul perikop, Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Berkatalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh karena itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Amin. Pasal 3 luar biasa sekali memberkati kita.
Dari tiga tokoh ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah mengajarkan kita saat kita harus menghadapi masalah yang ada dalam hidup kita, dapat kita tangani dalam tiga hal. Sebelum itu, sebelum kita mengerti bahwa kita menangani masalah yang di depan kita, ternyata Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa untuk kita memiliki iman kepada Tuhan. Namun dalam iman kepada Tuhan pun terdapat resiko di dalamnya. Tiga caranya bagaimana? Yang pertama dengan tokoh Naomi, yang dilakukan untuk menghadapi masalah hadangan di depan adalah dia membuat rencana untuk menghadapi resiko. Kemudian yang kedua, Ruth adalah dengan menghadapi resiko itu secara langsung. Untuk menghadapi resiko yang terjadi, ternyata Ruth menuruti apa yang direncanakan oleh Naomi. Dan yang ketiga adalah apa yang dilakukan Boaz. Boaz menanti untuk Tuhan berperang ganti dia. Oleh karena itu, dengan resiko yang ada, Boaz tetap percaya kepada Tuhan bahwa dia akan menjadi penebus untuk Ruth dan bukan orang yang lebih dekat menjadi penebus bagi Ruth dan Naomi. Mungkin ada pertanyaan sulit dalam kali ini karena Ruth, apakah tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang tidak baik? Mengapa Ruth berbaring di samping Boaz? Kalau kita lihat dari konteks dunia patriark, ternyata tidak ada cara bagi wanita untuk melamar pria. Yang dilakukan Ruth adalah melakukan dengan sesuai adat dan tradisi, menghormati cara yang ada, yang dilakukan tetap dengan menjaga kebaikan dirinya, menunjukkan kepada Boaz bahwa dia adalah seorang wanita yang baik-baik. Yang dilakukan Ruth bukanlah memberikan dirinya dalam konteks yang buruk, namun memberikan dirinya dalam bentuk percaya kepada Boaz sebagai alat Allah untuk menunjukkan kasih setia kepada Naomi dan Ruth. Dan dalam tiga tokoh ini kita lihat bahwa Allah mengasihi ketiganya, karena ketiganya pun juga saling mengasihi, saling memberikan kasih kesetiaan mereka, percaya walaupun ada resiko di depan mata mereka. Mari kita tutup hari ini dan kita berdoa. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Luar biasa Tuhan, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami, walau di depan pencobaan yang ada, masalah rintangan depan, untuk kami merencanakan, kemudian kami menghadapi dan kami menantikan Engkau untuk berperang ganti kami. Dan kami mau berikan kepercayaan kami penuh ke dalam-Mu Tuhan. Dan biar kiranya Engkau menjadikan kehendak-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apabila teman-teman ada pertanyaan sulit, seperti misalnya, seperti apa bentuk tebus menebus, kata Goel yaitu artinya keluarga penebus artinya apa? Atau misalnya apakah tindakan Naomi bersifat manipulatif kepada Boaz? Teman-teman bisa di comment section, bisa kasih tahu jawaban teman-teman, atau mungkin ada pertanyaan lain, saya akan coba jawab, biar kiranya kita semakin dalam mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.